Lihat bagaimana masyarakat modern sekarang bisa tinggal dengan nyaman, dengan aman, dengan stabil meskipun mereka tinggal di daerah yang rawan bencana. Masuk ke dalam setup yang pertama, daerah yang rawan bencana. Intinya itu daerah ini rawan terkena bencana alam gitu, kondisi geografisnya tidak stabil dan mereka itu di waktu-waktu yang tidak bisa diprediksi daerahnya bisa lumpuh kapan saja. Contohnya mereka tinggal di dekat pantai yang dengan ombak yang tinggi ataupun gunung yang aktif atau tanah yang tinggi bisa longsor kapan saja. A, ini tuh bukan tempat tinggal yang strategis dan berbahaya karena gunung meletus bisa meletus kapan saja. B, itu biasanya mereka tinggal di daerah pesisir desa yang belum begitu maju. Ini mayoritasnya namun tidak menutup kemungkinan ini juga ada di daerah yang dalam perkotaan. Yang kedua, apa itu mitigasi bencana alam? Ini sebuah bentuk pencegahan secara luas yang dilakukan oleh seseorang untuk mencegah sebelum kejadian bencana. Ini adalah tindakan preventif. Ada dua mitigasi, yaitu A, mitigasi sederhana, itu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau seorang individu untuk melakukan pencegahan karena mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka tinggal di daerah yang rawan bencana. Contohnya aja menyiapkan backpack dengan immunitis, pakaian atau makanan selama 2 minggu ke depan. Kalau misalnya ada banjir masuk, mereka tinggal bawa tasnya atau keluar gitu loh. Dan B, itu adalah mitigasi masif yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Contohnya merekonstruksi ulang tempat tersebut agar memiliki kapasitas untuk menahan bencana alam. Yang mereka tuh menstabilkan yang tadinya daerahnya nggak strategis, mereka masukin teknologi ini supaya jadi strategis gitu loh. Contohnya aja Jepang yang rekonstruksi bangunan-bangunan di Jepang supaya mereka bisa menghadapi gempa-gempa yang sering terjadi di Jepang itu sendiri. Yang ketiga itu apa? Itu relokasi. Ini adalah kebalikan yang tadi preventif, yang ini adalah tindakan represif. Kalau misalnya ada orang yang kena tsunami di satu kota A, mereka akan pindahin ke kota B supaya jadi lebih aman. Ini mereka ini terlihat simple, selesai dan lebih aman, namun ini sebenarnya membentuk masalah-masalah baru. Saya akan jelaskan di substansi saya. Masuk ke dalam setup yang kedua, kenapa orang masih mau tinggal di sana? A, ini merupakan tanah kelahiran, mereka terikat, mereka sudah terlanjur cinta dengan tanah kelahiran mereka. B, ini adalah pencarian lokal, mereka tuh bergantung sama bencana alam tersebut. Contohnya mereka tinggal di pesisir pantai, mereka jadi nelayan, mereka terikat dengan hal tersebut. Kalau mereka adalah pemandu wisata gunung aktif, mereka terikat dengan gunung aktif tersebut. C, ini jadi sulit untuk pindah karena tadi perbedaan suhu udara, pekerjaan, adaptasi gitu loh, dan pendidikan strata. Dimana kalau misalnya mereka langsung pindah ke daerah yang lain, belum tentu di daerah lain tuh bisa jadi nelayan juga atau pemandu wisata juga karena beda gitu loh. Dan ya, jadi masalah yang kita setuju adalah orang bisa kena bencana kapan alam itu kapan saja dan dampaknya itu bisa sangat parah, bisa luka-luka, kematian, kehilangan orang tua, harta benda, rumah. Maka dari itu kami sebagai pihak proposisi percaya bahwa solusi untuk hal ini adalah tindakan mitigasi. Kami mau menyelesaikan masalah ini dengan setuntas-tuntasnya agar masyarakat dapat hidup dengan aman, nyaman, dan bahkan untung. BOP kami adalah untuk membuktikan bahwa dengan memprioritaskan mitigasi bencana itu dapat menyelamatkan, memberikan kenyamanan dan keuntungan. Masuk ke dalam substansi saya yang pertama, yaitu tindakan mitigasi dapat menuntaskan akar masalah tanpa membuka masalah baru yang menuntun. Ketika masyarakat menetap di suatu daerah bencana, artinya mereka harus sadar bahwa mereka harus melakukan mitigasi gitu. Tanggung jawabnya ketika melakukan mitigasi atau dua aktor, yaitu aktor yang pertama A, masyarakat atau individu sendiri, karena mereka paham, mereka sadar bahwa mereka tinggal di lingkungan yang rawan, jadi mereka harus bersiap-siap akan hal tersebut gitu dengan mitigasi yang A, tadi mitigasi yang kecil-kecilan gitu. Dan B, itu adalah aktor pemerintah yang melakukan tindakan pencegahan terhadap keselamatan rakyatnya. Jadi ini tindakan yang masif pencegahannya gitu loh. Contohnya tadi seperti yang Jepang, mereka rekonstruksi ulang bangunan-bangunan mereka supaya gak gampang hancur oleh karena gempa. Ini memang terlihat mahal di awal, tapi sebenarnya ini adalah sebuah investasi di jangka panjang gitu ke depannya. Dan ini kenapa penting sekali dengan klaim bahwa masyarakat sadar bahwa mereka mau hidup dan menetap di lingkungan itu karena keterikatan pekerjaan dan segala macam, dan pemerintah mau support mereka kayak tadi governmentnya Jepang mau kasih invest besar ke mereka. Hasilnya jadi apa? Mereka tidak akan rely sama pemerintah mereka untuk dana asuransi kesehatan, rumah, dan harta gitu kan. Mereka tahu pemerintah mereka sudah mengusahakan hal-hal yang terbesar kepada mereka. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk hidup dan bekerja selayak-layaknya dengan pekerjaan yang sudah mereka ungguli di tempat itu. Mereka akan bekerja semakin baik dan semakin unggul di lingkungannya. Dan at the end of the day masyarakatnya jadi mandiri dan tahu diri. Dengan comparison itu masyarakat yang relokasi dengan tadi klaim yang sama, mereka terikat dengan pekerjaan di tempat mereka, contohnya tadi nelayan, pemandu wisata gunung dan lain-lain. B, itu dengan kondisi negara yang relatif itu berbeda UMR, beda pendapatan dan pendidikan gitu loh. Maka negara kalau misalnya mereka relokasi gitu loh masyarakat dari satu tempat ke tempat lain, jadi mereka tuh satu-satunya aktor yang bisa mindahin ke pulau lain, ke kota lain. Jadi mereka yang harus kasih makan, harus kasih rumah, harus kasih modal awal semuanya dan jaminan kehidupan untuk masyarakat ini. Dengan adanya klaim tadi, mereka tuh sangat sulit untuk mampu hidup mandiri. Mereka nggak punya latar belakang kerja yang sama di tempat yang berbeda, pendidikan mereka berbeda. At the end of the day masyarakatnya jadi terus bergantung sama pemerintah. Kalian nggak tahu sampai kapan dan terus menerus kalian nggak bisa kasih jangka waktu kapan mereka itu bisa hidup mandiri, sampai kapan
kapan pemerintahnya harus kasih terus menerus gitu loh, gak ada jaminan waktu. Sementara kalau di pihak kami proposisi itu 10 tahun selesai kok. Government itu memberikan penuh dan membiayai karena government sendiri pemerintah, jadi dia itu jadi jadi satu-satunya aktor yang menanggung keselamatan masyarakatnya, jadi nggak peduli gitu loh. Mereka akan minta terus gitu pertanggungjawaban kepada pemerintahnya. Masuk ke dalam argumen saya yang kedua, yaitu membuka peluang keuntungan yang sangat-sangat besar. Lihat bagaimana sekarang, lihat bagaimana dulu Pak Ahok itu kurang setuju kalau PIK itu dibangun karena adanya rawan banjir dan lain-lain. Bagaimana nanti kalau misalnya Jakarta tenggelam gitu loh, PIK nggak boleh ditinggalin, nggak boleh jadi tempat tinggal. Tapi lihat sekarang ketika PIK diambil oleh pihak swasta dan dibangun gitu loh, direkonstruksi dan direkonstruksi mitigasi jadi lebih aman dengan dibangun tanggul dan lain-lain. Hasilnya apa? Jadi banyak yang mau tinggal karena sekarang udah bagus gitu loh, udah unik dan lebih nyaman gitu loh. Ini membuktikan bahwa sebenarnya itu bisa. Dan yang selanjutnya itu banyak tempat wisata yang menarik, bukan hanya orang-orang lokal tapi orang-orang luar. Lihat orang-orang Chinese yang datang sebenarnya ke Indonesia, mereka jadi tinggal di mana? Di apartemen PIK. Mereka bayar dan mereka kasih uang besar di sana. Ini jadi banyak memunculkan wisata-wisata dan komersial yang bisa ditarik pajaknya. Ini bisa menjadi keuntungan besar sebenarnya bagi negara. Bayangkan kalau misalnya kawasan Gunung Merapi itu telah dibangun sistem mitigasi yang masif, di mana tempat perlindungan atau bunker yang berkeamanan tinggi ada di mana-mana, dan banyak dan lava itu nggak, kalau misalnya meletus pun nggak sampai ke bawah dan nggak bisa menyakiti banyak orang yang ada di bawah. Maka dari itu banyak pengunjung yang bisa datang, dan semakin banyak datang, bayangin ke Merapi kan udah banyak nih pengunjungnya, jadi semakin lebih banyak lagi. Dan gitu nggak usah lihat-lihat hari apakah gunungnya aktif atau enggak, karena mitigasinya itu udah, pencegahannya itu udah sangat berlevel tinggi gitu. Itu jadi ada banyak investor yang mau masuk ke dalam wisata-wisata ini. Itu jadi mata pencarian itu pasti orang-orang lokal itu dapat pasti mata pencarian lebih menjanjikan, gaji mereka lebih tinggi gitu, hidup mereka lebih sejahtera. Dan yang D itu mereka bisa mulai markup harga. Akhirnya wisata-wisata yang di tempat ini jadi lebih terlindungi, terberdaya lagi. Eksklusivitasnya apa? Hanya dari sisi proposisi lah yang hanya bisa memberikan solusi untuk variabel tanpa masalah yang baru gitu loh. Ketika kita memindahkan mereka, kita membentuk suatu masalah baru. Tapi di sini enggak. Yang B, kenapa ini eksklusif? Karena hanya di sisi proposisi lah masyarakat menjadi mandiri dan sangat berkembang tanpa harus disokong pemerintah terus menerus. Maka dari itu saya bangga menjadi pihak proposisi dan terus menyuarakan bahwa kita harus melakukan tindakan mitigasi. Terima kasih.